Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama rekan saya akan mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Sistem Informasi Geografis Berbasis Web untuk Pemetaan Jalan dan Jembatan di Kota Cirebon. Sebelum itu, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rifki Sadura Sendria dengan NIM 23100 3222 011 832. Dengan saya Satria Bagus Ardana dengan NIM 23100 3222 011 813. Nah, di sini jurnal kami terakreditasi di Sinta, akreditasinya Sinta 5 ya. Yang pertama di sini abstrak. Kota Cirebon yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa dan dilalui jalur Pantura memiliki peran strategis dalam transportasi nasional. Untuk mendukung pengelolaan data infrastruktur jalan, diperlukan sistem pemetaan berbasis komputer yang disebut Sistem Informasi Geografis atau SIG. SIG merupakan sistem terintegrasi yang memproses data spasial untuk menghasilkan informasi yang mendukung pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, SIG dibangun menggunakan perangkat lunak ArcGIS untuk pemetaan dan framework Gödel-Gniter atau CI untuk tampilan web. Sistem ini bertujuan menyajikan peta jalan beserta informasinya, serta memungkinkan pengguna mencari dan menelusuri data secara efisien. Yang kedua di sini ada pendahuluan. Kota Cirebon yang terletak di pesisir utara Jawa dan dilalui jalur Pantura memiliki peran penting dalam konektivitas transportasi. Jalan dan jembatan merupakan infrastruktur vital yang menunjang kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Berdasarkan peraturan pemerintah, jalan adalah prasarana transportasi darat, sementara jembatan merupakan konstruksi untuk menghubungkan wilayah yang terpisah oleh rintangan alam atau buatan. Penyelenggaraan jalan meliputi pengaturan, pembangunan, pengawasan, serta pendataan mengenai atribut jalan seperti panjang, kondisi, status, dan fungsi. Dinas Perhubungan sebagai instansi terkait memerlukan sistem informasi yang efisien dan fleksibel, salah satunya dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geografis atau SIG. SIG adalah sistem komputerisasi yang mengelola data spasial untuk mendukung pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penelitian tertarik merancang sistem informasi geografis berbasis web untuk memetakan jalan dan jembatan di Kota Cirebon. Dan slide selanjutnya saya lanjutkan. Di sini ada state of the art. Penelitian merupakan proyek hunian eksklusif yang mengusung konsep modern tropis dengan jumlah unit terbatas, menawarkan privasi dan kenyamanan maksimal bagi penghuni. Terletak di lokasi strategis kawasan Cirebon, dekat pusat kota dan akses tol. Proyek ini dirancang dengan set plan efisien, arsitektur yang mendukung pencahayaan dan sirkulasi udara alami, serta spesifikasi bangunan berkualitas tinggi seperti atap baja ringan dan instalasi listrik bawah tanah. Mengadopsi pendekatan pembangunan berkelanjutan dan berorientasi nilai investasi.
Penelitian ini hadir sebagai pilihan hunian dan aset properti yang menjanjikan di tengah tren gaya hidup urban masa kini. Di slide selanjutnya, di slide 6, ini ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya yang pertama ada bagaimana merancang kawasan hunian eksklusif yang mampu menjawab kebutuhan akan privasi, kenyamanan, dan aksesibilitas di kawasan urban seperti Cirebon, Kabupaten Bandung. Dan yang kedua, bagaimana penerapan desain arsitektur modern tropis dapat meningkatkan kualitas hidup penghuni sekaligus efisien dalam hal energi dan ruang. Dan yang ketiga, apa saja strategi pemasaran dan investasi yang efektif untuk menarik minat konsumen terhadap proyek hunian berskala terbatas di lokasi strategis. Dan yang keempat, ada bagaimana menyusun perencanaan site plan dan spesifikasi bangunan yang sesuai dengan standar konstruksi modern dan kebutuhan masyarakat urban masa kini. Di sini saya lanjutkan. Yang kelima ada tujuan. Tujuan yang pertama, menyediakan hunian eksklusif yang nyaman, aman, dan berlokasi strategis di kawasan Cirebon, Kabupaten Bandung. Dan yang kedua, di sini menerapkan desain arsitektur modern tropis yang mendukung efisiensi energi dan kenyamanan ruang tinggal. Yang ketiga, membangun kawasan perumahan dengan perencanaan site plan yang terstruktur dan berorientasi pada kualitas hidup penghuni. Yang keempat, menawarkan produk properti yang memiliki nilai investasi tinggi melalui spesifikasi bangunan unggulan dan skema pembayaran yang fleksibel. Di sini selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama, kajian terbatas pada perencanaan dan pengembangan kawasan hunian eksklusif pada Kabupaten Bandung. Yang kedua, fokus pembahasan hanya mencakup aspek desain arsitektur, tata letak kawasan atau set plan, spesifikasi bangunan, dan keunggulan lokasi. Yang ketiga, ada tidak membahas aspek legalitas, perizinan, maupun dampak lingkungan secara yang mendalam. Yang keempat, strategi pemasaran dan investasi dibahas secara umum tanpa analisis mendetail terkait kondisi pasar properti nasional. Selanjutnya ini ada metode. Yang pertama, metode di sini dengan studi literatur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kajian studi literatur dengan acuan dari buku antara lain Dasar Programan Web Dinamis menggunakan PHP, Konsep Dasar Sistem Informasi Geografis, dan jurnal SIG yang berjudul Sistem Informasi Geografis Berbasis Web Pemetaan Lokasi Toko Oleh-oleh khas Samarinda, penulis Aditama Anugrah. Yang kedua, dengan metode di sini wawancara. Teknik wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian, yaitu dengan melakukan wawancara kepada Dinas Perhubungan pada Kota Cirebon. Yang ketiga ada metode di sini observasi. Penulis melakukan pengamatan langsung ke jalan dan jembatan di Kota Cirebon untuk mengambil data yang dibutuhkan seperti titik koordinat jalan, data-data ruas jalan, gambar jalan dan jembatan. Jadi di sini metode ada 3. Di sini ada data
yaitu ada sistem informasi geografis, ada data input, data manipulation dan analisis, data output, dan data management. Langsung kita lanjut ke slide berikutnya saja. Nah, di sini itu ada web. Apa itu web? Web adalah aplikasi yang disimpan dan dieksekusi di lingkungan web server. Setiap permintaan yang dilakukan oleh user melalui aplikasi klien atau web browser akan direspon oleh aplikasi web. Halaman yang tampil di layar web browser dapat bersifat dinamis, tergantung dari nilai data atau parameter yang dimasukkan oleh user. Dan yang kedua itu ada web server. Apa itu web server? Web server adalah sebuah bentuk server yang khusus digunakan untuk menyimpan halaman, website atau homepage. Komputer dapat dikatakan web server jika komputer tersebut memiliki suatu program server yang disebut personal web server atau PWS. Kurang lebih seperti itu pengertian web dan web server ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada WebGIS. WebGIS itu apa? WebGIS itu dalam perkembangan aplikasi GIS yang kedepannya mengarah kepada aplikasi berbasis web yang dikenal dengan sebutan WebGIS. Oleh karena itu, dengan adanya WebGIS pada sebuah kota, diharapkan masyarakat dapat dengan mudah mencari lokasi yang diinginkan secara online. Dalam melakukan proses komunikasi data dengan berbagai macam komponen pada jaringan web, maka dibutuhkan web server di sini, di mana standar dari data berbeda-beda dan sangat spesifik. Oleh karena itu, di sini diharapkan pengembangan arsitektur sistem mengikuti konsep dari klien atau server di sini. Nah, di sini bisa dilihat gambar klien di sini atau browser or standalone. Di sini ada HTTP berhubungan dengan server atau web server di sini. GIS komponen di sini berhubungan dengan data spesial. Gambar arsitektur web GIS di sini. Selanjutnya, di sini ada geografis pemetaan website di kota Cirebon. Dapat dilihat pada gambar berikut ini ya. Ini pertama, activity diagram user. Ini ada user, ini ada titik di sini, dengan halaman dashboard. Terus pilih lokasi jalan. Di sini ke kanan, di sini ada sistemnya, menampilkan daftar jalan. Terus di sini ada pilih salah satu jalan, terus sistemnya menampilkan maps lokasi. Terus di sini bawahnya lihat detail lokasi. Di sistem ada menampilkan detail jalan ya. Terus di sini ada geografis pemetaan website pada kota Cirebon. Nah, di sini dapat dilihat pada gambar ini. Mas, jika kecil-kecil kemarin SS Di zoom aja. Nggak bisa. Ini ya, activity diagram admin. Ini adminnya login, sistemnya di sini, masuk menu login. Setelah itu di sini ulangi username dan password. Setelah itu menampilkan halaman dashboard admin. Ke kiri ke admin lagi melihat master data. Setelah itu sistem menampilkan menu master data.
ke admin lagi, melakukan insert tempat dan view tempat serta melakukan input data dan view data. Setelah itu menampilkan from setiap menu, insert tempat, view tempat, insert data, view data, lalu logout. Nah, setelah itu di sini ada gambar. Ini gambar apa? Nah, berikut adalah rancangan antar muka pengguna yang memperlihatkan bagaimana bentuk dari perangkat lunak yang akan dibangun nantinya berdasarkan aplikasi yang sudah dibuat. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ada seperti gambar dari satelit ya, tapi ini cuma seperti sketsa saja. Kita lanjut ke slide berikutnya saja ya. Nah, hasil pembahasan dari PPT ini adalah penelitian ini mengidentifikasi 3 tingkat potensi air tanah di Kecamatan Bogor Timur tinggi, sedang, dan rendah. Berdasarkan analisis spasial dengan sistem informasi geografis yang memadukan parameter seperti jenis tanah, batuan, curah hujan, kemiringan lereng, dan penggunaan lahan. Nah, di sini bisa dilihat hasil dari pembahasan ya. Kita lanjut ke slide berikutnya saja. Kesimpulan, berdasarkan analisis, perancangan dan implementasi program dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, rancangan sistem informasi geografis yang dibuat bisa berjalan sesuai dengan kebutuhan yang ada di Dinas PUPR Kota Cirebon. Rancangan sistem yang dibangun bisa memudahkan dalam pengolahan data jalan dan jembatan Kota Cirebon untuk memudahkan Dinas PUPR dalam mengolah data secara komputerisasi. Yang ketiga, dengan adanya rancangan sistem ini diharapkan bisa memudahkan dalam pembuatan laporan data jalan dan jembatan di Kota Cirebon. Sekian dari pembahasan PPT kami. Jika ada kesalahan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.